Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita berkumpul di sini kembali bertemu di majelis ilmu ini. Beberapa waktu yang lalu kita juga sempat berkumpul di sini dalam kajian yang kita beri judul Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Nah, sebenarnya kajian kita malam ini bagian dari materi kajian yang sebelumnya yang belum sempat kita selesaikan. Kita beri judul pertemuan kita malam hari ini, makhluk paling lemah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang atau bahkan sering manusia mengira dia adalah makhluk yang paling kuat. Ada yang memperlihatkan urat dan otot-ototnya. Ada yang memamerkan kekuatan pengaruhnya, kekuatan harta dan jabatannya. Dia lupa sesungguhnya al-insan, manusia itu makhlukun dhaif, atau dia adalah makhluk yang paling lemah di semesta jagat raya ini secara mutlak. Kalau Anda tidak percaya, wahai saudariku, coba lihat lagi ketika seorang manusia dilahirkan, lemah dari segala sesuatu. Lihat anak ayam atau anak burung. Ketika dia dilahirkan atau ditetaskan, bagaimana dia menetas? Dengan paruhnya dia cotok-cotok telur, cangkang telur yang menyelimutinya sampai retak, pecah, lalu dia keluar. Padahal kecil, baru saja ditetaskan, dia sudah bisa mematuk sana, mematuk sini, mencari makan, sudah bisa berjalan. Lihat hewan-hewan yang lain, seekor kambing ketika dilahirkan, dia langsung bisa, tidak beberapa lama dia langsung berdiri, kemudian berjalan, kemudian ikut sama induknya.
Begitu juga hewan yang lain. Tapi Anda ketika dilahirkan, wahai saudaraku, wahai saudariku, apa yang Anda bisa? Lemah. Tidak bisa apa-apa ketika dilahirkan manusia. Gigi pun tidak ada. Baru lahir itu dia pun belum bisa melihat dengan jelas. Tidak bisa mendengar dengan jelas. Belum mampu memakan apa-apa. Dan tidak bisa dilepas oleh kedua orang tuanya. Lemah. Lihat betapa lemahnya manusia ketika dia dilahirkan. Nah, Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dia yang menciptakan makhluk yang paling lemah ini, dan Allah mengasihinya. Allah memeliharanya. Allah ciptakan untuk kedua orang tuanya hati yang penuh dengan kasih sayang kepada makhluk lemah ini, sehingga dilindunginya, dijaganya dengan penuh kasih sayang, sampai akhirnya dia sedikit demi sedikit mendapatkan kekuatan. Allah berikan khususnya sang ibu kerinduan di hati ibu itu, kasih sayang, kelembutan kepada bayi manusia yang lemah dan tidak berdaya ini. Jika menangis, spontan sang ibu. Jika menjerit, spontan ibu itu datang, menggendong, meraih bayinya, dijaganya. Begitu dia butuh, tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Terus tumbuh. Kemudian Allah jadikan untuk makhluk yang lemah ini ajal, yang terkadang dia mencapai ajal itu sebelum sempat tumbuh besar dan kuat, sebelum balik, sebelum sampai ke haddut taklif, batas dia diberi beban perintah dan larangan. Kalau ajalnya datang ketika itu, maka fabiha wa ni'mah. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada dia dan kepada orang tuanya. Namun Allah berikan kesempatan kepada dia untuk tumbuh dan besar lebih kuat lagi. Maka akhirnya Allah berikan kesempatan dia untuk tumbuh lebih besar dan lebih kuat lagi. Di masa-masa itu ketika dia lemah, dia hanya bisa melihat dan meniru, mencontoh. Hanya itu yang bisa dia lihat, yang bisa dia lakukan. Apa yang dia lihat dari kedua orang tuanya, dari sanak saudara yang ada di rumahnya, itu yang dia contoh, itu yang dia ikuti. Lalu sampailah ke fase yang paling berbahaya dan fase paling penting, yaitu marhalatul bulugh, fase baligh. Ketika dia mulai sampai ke fase di mana sudah dibebankan kepada dia perintah dan larangan syariat. Nah, di antara sebelum dia mencapai marhalah ini, makhluk yang lemah ini, sejatinya asal penciptaan dia itu adalah fitrah, bersih. Makna fitrah ini, dia pokoknya siap menerima perintah dan larangan Allah. Dia tunduk dan patuh kepada Allah. Itu asalnya. Sebagaimana yang sering kita dengar di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap manusia yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Siap untuk menerima syariat Allah Azza wa Jalla, siap untuk menerima perintah dan larangan Allah, siap untuk tunduk dan patuh mentauhidkan Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu
dilahirkan di atas fitrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka ayah ibunya lah, kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi, menjadikannya sebagai menjadi Nasrani, dan menjadikannya seorang Majusi. Seolah-olah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan kita bahwa lingkungan tempat anak itu tumbuh kembang memiliki pengaruh yang sangat penting untuk masa depan anak itu ketika dia mencapai masa baligh, hadut taklif. Bagaimana anak ini nanti kelak setelah dia baligh? Apakah dia mustaqim atau melenceng, munharif? Itu bisa dilihat dari fase ketika dia kecil itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, dia ini makhluk yang lemah, tidak berdaya. Dia hanya menerima saja. Nah, lingkungan dia tinggal yaitu rumahnya, ayah ibunya, itu yang paling berperan untuk membentuknya, mengarahkannya. Lingkungan. Jika dia dapatkan kedua orang tuanya saleh, di atas tauhid, bertakwa, taat, tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan ikut sampai akhirnya kebaikan yang dia ikuti itu tertanam. Lalu ketika dia sudah baligh, akan menjadi bekal bagi dia untuk mengarungi fase yang lebih berbahaya lagi. Dan hadis ini juga sekaligus mengingatkan kita, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat itu adalah far'un, cabang. Yang asal, akar adalah fitrah, suci, bersih. Jadi sebenarnya asalnya manusia itu dia baik, siap untuk menjadi baik. Jadi nggak bisa dia udah keturunan orang jahat, tidak. Asal manusia itu dilahirkan, dia adalah siap untuk menerima Islam ini, siap untuk menerima perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia melihat dari kedua orang tuanya menegakkan ketaatan, maka dia akan taat. Jika dia melihat dari orang tuanya penyelewengan, penyimpangan, kelalaian, sang anak hanya meniru dan mengikuti kedua orang tuanya dalam bagaimana orang tuanya berbicara, bagaimana orang tuanya berjalan, bergerak, bagaimana orang tuanya duduk dan lain sebagainya. Dia meniru dan mencontoh. Jika dia tumbuh besar di lingkungan yang memiliki fitrah salimah, fitrah yang bersih, fitrah yang selamat, maka itu akan membentuk dia untuk bisa ikut istiqamah di masa-masa mendatang. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika dia sudah balik, mulailah orang tua, keluarga, lingkungan mulai mempengaruhinya. Apakah dia akan terus menjadi makhluk yang lemah, ataukah dia bisa menjadi makhluk yang kuat? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika kedua orang tua menanamkan keimanan kepada anak-anaknya, mengajarkan akidah, tauhid, maka dia telah memupuk pondasi yang kuat. Pondasi pertama untuk menjadikan makhluk yang lemah ini kuat, kokoh. Ingat, kenapa kita membaca zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu? Apa maknanya? Ini menunjukkan kita itu memang makhluk yang lemah, tidak berdaya. Kalaulah bukan karena Allah, maka kita tidak akan bisa untuk menjalankan ketaatan, menegakkan agama ini.
Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bagaimana kita memupuk kekuatan itu, membentuknya agar kita tidak menjadi makhluk yang lemah, lebih lemah lagi daripada hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa hina, jangan kalian takut, sedih, karena kalian itu adalah yang lebih tinggi dari seluruh manusia, dari seluruh makhluk. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ayat ini menegaskan kepada kita, wahai saudara-saudariku, tidak akan ada kekuatan kita di dunia ini. Anda walaupun memiliki badan yang sehat, kuat dan perkasa, memiliki harta yang banyak, kedudukan, Anda tetap saja makhluk yang lemah jika tidak memiliki keimanan. Hanya keimanan pondasi pertama kekuatan. Mukmin yang kuat, manusia yang kuat adalah jika keimanannya kuat. Ayat ini menegaskan, kalian jangan merasa hina, kalian jangan merasa sedih, jangan merasa lemah. Selama kalian itu mukmin, kalianlah yang lebih tinggi, kalianlah yang lebih kuat. Jadi di sini ada syarat, in kuntum, jika, in syartiyah, jika kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat para sahabat, kita akan lihat bentuk kekuatan ini. Bagaimana kekuatan dia bisa tidak, sehingga membuat tidak ada satupun kekuatan syirik, kekufuran yang bisa menghadang langkah mereka dalam berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kekuatan salah seorang sahabat ketika dia sudah diikat di atas tiang salib oleh orang-orang musyrikin. Lalu dikatakan kepada sahabat ini, atuhibbu an yakuna Muhammad makanak? An yakuna Muhammadun makanak? Apakah kamu ingin posisimu ini digantikan dengan Muhammad? Sebuah tawaran. Sekarang dia sudah siap, ini kematian sudah di depan matanya, dicambuk, disiksa, bahkan mereka sudah menyiapkan lembing untuk dilemparkan kepada sahabat ini. Apa jawab sahabat ini? Gentarkah dia? Takutkah dia? Tidak, karena dia seorang mukmin. Malah dia menjawab, wallahi, demi Allah, la uhibbu an akuna fi ahli wa fi waladi wa indi afiyatud dunya wa na'imuha wa yusabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyaukah. Lihat, dia ini sebentar lagi akan dibunuh. Lalu diberi tawaran, kalau dia mau mengusahakan, mengupayakan agar Muhammad tertangkap, dia bebas. Maukah kamu posisimu sekarang di tiang gantung ini digantikan dengan Muhammad? Demi Allah, saya tidak ingin saya berada di tengah keluarga saya, istri saya, bersama anak-anak saya, lengkap dengan kehidupan dunia, kenikmatan-kenikmatannya. Lalu sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertusuk satu duri. Tidak, saya tidak akan pernah ridho, saya tidak akan membiarkan itu. Maknanya kenikmatan dunia ini, istri, anak, tidak akan bisa menghalanginya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan yang membuat dia bisa kuat dan kokoh seperti itu. Wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat pula seorang wanita di masa itu, bagaimana dia bisa lebih kuat dari seorang pria hari ini. Pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya dari medan perang. Ngangkut pula. Aduh. Nah,
dia bertemu dengan kaum muslimin. Dia dapat kabar bahwa ayahnya gugur terbunuh, saudara laki-lakinya terbunuh, suaminya juga gugur di medan perang, dan anaknya juga terbunuh. Setiap kali dia melihat jasad, dia lihat jasad ayahnya, lalu dia bertanya kepada yang lain, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kaum muslimin menjawab beliau dalam keadaan baik-baik saja. Nampak lagi jasad saudaranya. Dia tanya lagi, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia lihat lagi jasad suaminya, anaknya, begitu terus dia ucapkan. Setiap kali dia melihat jasad keluarganya itu, yang ditanyanya malah ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kondisi dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Quwwatul ma'nawiyah, kekuatan maknawinya, jiwanya, ruhnya. Ini lahir dari kekuatan iman tadi. Syaratnya wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah paling tinggi, paling mulia, paling kuat jika kalian beriman. Ketika dia tahu dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua matanya, dia pun menjadi tentram, tenang. Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalu. Semua musibah yang menimpaku setelah melihat engkau sehat selamat, semuanya terasa ringan, tidak berarti apa-apa. Lihat, kebahagiaan dia adalah keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya hari ini kebahagiaan kaum muslimin itu, kegembiraan dia, tegaknya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat dia senang. Itu yang membuat dia bahagia. Bahkan dia siap berkorban untuk agama Allah ini dengan apa yang dia miliki. Dia berkorban dengan apa? Anda barangkali berkorban hanya 10.000, 20.000 yang Anda kumpulkan nanti pas penggalangan dana. Dia berkorban dengan ayahnya. Dia berkorban dengan apa? Dia berkorban dengan suaminya, saudaranya, anaknya. Semua itu tidak terasa apa-apa sama dia. Yang penting Rasulullah tetap sehat selamat. Yang penting agama ini tegak. Berapapun yang Anda keluarkan, Anda infakkan untuk jalan Allah, tidak akan terasa apa-apa. Tidak akan merasa kehilangan. Belum seberapa dibandingkan apa yang telah diperbuat oleh para sahabat dahulu karena kekuatan iman. Kenapa kita tidak sanggup? Sayang rasanya menyumbang, berkorban karena lemahnya iman kita tadi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia lebih lagi daripada itu. Nabi kita yang mulia bersabda, "Udhitu billah wa ma udhiya ahadun mithli." Aku telah disakiti di jalan Allah dan tidak ada seorang pun yang disakiti seperti aku. Wa khiftu fillah wa ma khafa ahadun mithli, dan aku takut, ditakut-takuti sehingga merasa takut di jalan Allah ini. Bukan takut kepada siapa, takut sampai bagaimana agama Allah ini, khawatir dia kalau seandainya agama Allah ini tidak tegak. Ketakutan dia itu, kata beliau, tidak ada seorang pun yang pernah merasakan ketakutan seperti yang aku rasakan. Wa madha alayya 30 yawman lam yadkhul jawfi illa ma yuwarihi ibtu Bilal. Dan berlalu padaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 30 hari tidak ada satupun makanan yang masuk ke dalam rongga mulutku kecuali sesuatu yang dikepit oleh ketiak Bilal. Ada sedikit makanan saja dibawa. Nah, itu saja. Tidak ada. Sampai seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk agama ini. Begitu kuatnya mereka. Lalu kita
merasa lemah, takut untuk mengorbankan apa yang kita miliki. Lihatlah kekuatan sahabat yang mulia satu ini, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah seorang panglima dalam perang Ghazwa Mu'tah. Dia memegang liwat, panji-panji kaum muslimin dengan tangan kanannya. Datang berkelebat pedang musyrikin, menebas tangan kanannya sehingga putus. Dia tidak mengeluh, dia tidak berhenti, tidak mundur, tidak jatuh. Dia sambut bendera yang dipegangnya itu dengan tangan kirinya. Hari ini kita tertusuk jarum saja, kita menjerit kesakitan. Dia tangannya putus, ditebas pedang. Mungkin ketika putus pertama tidak terasa, tapi sekarang dia berperang. Bayangkan berapa banyak darah yang mengucur itu. Dia tidak merasakan itu karena di jalan Allah. Begitu kuatnya mereka. Anda luka sedikit saja, manusia kalau butuh jahitan 5 jahitan saja, 10 jahitan harus dibius. Minimal bius lokal. Kalau nggak tahan. Nah, bagaimana sahabat ini? Kok bisa mereka kuat? Maka dipegangnya bendera itu dengan tangan kirinya. Datang lagi pedang kaum musyrikin, menebas tangan kirinya, putus. Tinggal sisa-sisa lengannya, dengan itu diapitnya bendera itu. Tidak mau menyerah. Jangan sampai bendera ini jatuh. Dia akan perjuangkan terus. Jangan sampai sunnah ini padam, wahai saudaraku. Jangan sampai syariat Allah, agama Rasulullah SAW ini padam. Siapa yang bertanggung jawab? Kita kaum muslimin. Maka harus ada keberanian kita, kekuatan kita untuk membela, untuk menegakkan agama ini. Ketika itu dia berpikir, sahabat ini, jangan sampai ini, kalau panji-panji ini simbol jatuh, pasukan kaum muslimin akan kocar-kacir, seperti anak ayam kehilangan induknya. Dia tidak mau. Selagi dia masih bisa bernapas, masih bisa dia gerakkan apapun yang dia miliki, akan dia gunakan. Begitu, agar jangan sampai panji-panji Islam itu jatuh ke tanah. Lalu apakah pernah kita berpikir, berupaya, pokoknya saya akan berjuang untuk agama ini, jangan sampai sunnah ini padam. Saya akan tegakkan terus, saya akan perjuangkan terus sesuai dengan kemampuan dan apa yang saya bisa. Sampai akhirnya sahabat yang mulia ini gugur di medan perang tersebut. Jadi wahai saudaraku, wahai saudariku, kekuatan tersebut semuanya datang dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, wa kaifa akhafu ma asyraktum. Cerita Nabi Ibrahim dengan kaumnya di surah Al-An'am. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Bagaimana mungkin saya takut terhadap apa-apa yang kalian telah menyekutukan Allah dengannya? Kan dia diancam, ditakut-takuti dengan berhala itu. Lalu kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana pula saya akan takut dengan perbuatan syirik kalian itu, dengan kesyirikan kalian itu? Kalian sendiri tidak takut berbuat syirik kepada Allah, mensekutukan Allah dengan sesuatu malam yunazzil bihi sultana, yang Allah tidak pernah memberikan hujjah terhadap perkara tersebut. Lalu Allah katakan, setelah Allah ceritakan antara Ibrahim, dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang musyrik menyembah berhala itu, Allah katakan, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Lantas siapakah di antara kedua kelompok ini, Ibrahim yang seorang diri alaihi salatu wassalam, ataukah kaumnya yang musyrikin ini, siapa di antara dua kelompok ini yang berhak untuk mendapatkan keamanan? Pahamkah Anda? Berarti rasa aman itu anugerah dari Allah. Rasa aman itu datang dari keimanan. Siapa di antara mereka yang berhak
untuk Allah berikan jaminan keamanan dan kekuatan. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Pasti Ibrahim alaihi salatu wassalam lihat kekuatan yang Allah berikan kepada dia. Lalu Allah katakan, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Lihat syarat tadi, ini penjabarannya. Orang-orang yang beriman wa lam yalbasu imanahum bidzulmin, lalu tidak mencampurkan, mengotori, menodai keimanannya dengan kezaliman, ai syirik, maksudnya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang Allah anugerahkan bagi mereka al-amnu, keamanan. Nah, ternyata syaratnya tadi keimanan tadi, sehingga mukmin tidak lagi menjadi manusia, makhluk yang paling lemah di muka bumi ini. Dia menjadi kuat karena Allah yang memberikan keamanan kepada mereka. Wahum muhtadun, dan mereka itu diberi petunjuk. Jadi ajarkan kepada makhluk yang lemah, anak-anak Anda itu keimanan yang benar, sehingga dia tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, agar kita tidak menjadi makhluk yang lemah, makhluk yang paling lemah, maka ingatlah, mayoritas manusia mereka lebih beriman kepada dunia daripada akhirat. Seorang mukmin, dia beriman, yakin bahwa dunia ini fana, akhiratlah yang kekal dan abadi. Orang yang beriman percaya hanya kepada dunia, menganggap dunia yang kekal, kalau usianya sudah lewat 40 tahun, sudah mulai dia bimbang, resah, gelisah. Beda dengan orang mukmin. Apa? Kenapa dia menjadi resah, gelisah, stres? Karena setiap kali bertambah umurnya, semakin lemah dirinya, semakin sempit kesempatan hidup dia di dunia, dan dia tahu itu, tapi dia berusaha mendustainya, berusaha melupakannya. Dia tahu, tidak bisa mengingkarinya, bahwa semakin sedikit masa dia di dunia, karena dia tahu kebanyakan manusia, jarang orang-orang di sekitarnya yang sampai 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Biasanya orang-orang di sekitarnya 50 tahun, 60 sudah mulai pensiun, tidak mampu lagi, cuma di rumah kerja, tidak lagi segiat atau sesehat sekuat dahulu. Dia sudah tahu, tapi dia berusaha mengingkari dan mendustai itu. Nah, ini membuat dia akhirnya lemah, tidak berdaya terhadap dunia ini. Sudah lemah kemampuannya untuk menikmati dunia. Kalau makan dia sudah was-was, disodorkan makanin, saya tidak makan ini. Kenapa? Aduh, saya gula. Disodorkan kambing, wah, tensi tinggi, nggak bisa. Disodorkan ini kolesterol, apa semuanya. Kalau sudah umur 40 tahun ke atas, orang-orang yang berlebihan cinta kepada dunia sudah bingung, dia khawatir dia. Aduh, gimana dunia, saya tidak bisa nikmati lagi. Stres dia, tertekan dia, karena dia masih cinta dunia itu berlebihan. Dia berusaha untuk melupakannya, tapi dia tidak bisa. Tapi berbeda dengan seorang mukmin. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah. Dia yakin, dia paham, dan itu dia amalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak akan ada yang menimpa kami kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah maula kami, dialah yang menguasai, dia Tuhan kami, dia tempat kami berwala, dia yang menjaga dan melindungi kami. Wa 'alallahi, dan kepada Allah la falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal, bergantung. Kenapa disebut di sini mukmin? Karena orang kafir tidak akan mungkin bertawakal. Mereka bertawakal adalah kepada dunia, kepada berhala, kepada syahwat. Seorang mukmin bertawakal
kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang mukmin dia juga yakin, seyakin-yakinnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali. Wali itu pelindungnya juga, ya, yang menjaga, yang mencintai, semuanya. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir, wali mereka, tempat mereka bergantung, bersandar adalah taghut. Selain daripada Allah, ia diagungkan, disembah, dicintai, menandingi, dipatuhi, menandingi Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Untuk apa? Untuk menghibur mereka, menyampaikan kabar gembira. An la takhafu, jangan kalian takut, cemas, khawatir. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Mukmin yakin itu surga itu, sehingga dunia itu dia berusaha agar dunia itu tidak akan sampai mengelabui dia, membuat dia terpedaya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Nah, makna-makna dari ayat-ayat yang kita dengar tadi, kandungan-kandungan yang dipahami oleh orang mukmin tadi, membuat dia betul-betul bergantung, menyerahkan dirinya kepada Allah, sehingga dia senantiasa gembira, dia bahagia, optimis, tidak menjadi penakut, tidak menjadi orang yang pesimis, tidak khawatir, karena dia tahu dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur semua yang ada di muka bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ajarkan kepada keluarga Anda, anak-anak Anda yang tumbuh, agar dia tidak menjadi makhluk yang lemah. Ajarkan agar senantiasa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, sekalipun dalam masalah-masalah yang sepele, masalah-masalah yang kecil. Biasakan dia meminta, bergantung, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ujian, ajarkan dia untuk bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda ajarkan sebenarnya, kalau Anda ajarkan sunnah Rasulullah SAW, zikir, doa, membiasakan keluarga Anda, itu sebenarnya mengajarkan agar dia senantiasa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, perkara yang juga perlu kita jaga agar kita bisa menghilangkan kelemahan sebagai makhluk itu. Ingat bahwa Allah menganugerahkan kepada kita akal. Jadi ketika anak yang kecil itu mulai tumbuh besar sampai masa balik, akalnya semakin berkembang. Akal yang Allah anugerahkan kepada kita agar kita bisa membedakan antara yang hak dan batil, agar kita bisa memilah antara yang baik dan buruk. Anak itu pengetahuannya, kemampuannya untuk memilah antara kedua perkara ini, hak, batil, baik, buruk pun semakin berkembang. Dia akan semakin berkembang, dan akal ini harus kita jaga. Yang membedakan kita dengan hewan-hewan itu salah satunya itu akal. Bahkan kalau seandainya akal manusia itu hilang, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan jauh lebih hebat.
daripada dia. Coba perhatikan orang gila yang akalnya sudah diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan otak, otak tetap ada, akal. Lihat di jalan itu, dia tidak akan bisa lagi merasakan nikmat hidup. Tidak ada keinginan untuk berusaha mencari nafkah, mencari makan. Paling apa yang ada saja. Tidak pula berusaha untuk menjaga dirinya dari sesuatu yang mendatangkan mara bahaya. Hewan, sekalipun dia tidak berakal, tetapi Allah anugerahkan 3 hal sehingga dia bisa hidup. Yang pertama, Allah berikan kepada hewan itu keinginan untuk menjaga diri dia, melindungi diri dia. Ada. Maka hewan itu Allah berikan bermacam-macam kemampuan untuk menjaga dan melindungi diri dia. Lihat burung, dibuatnya sangkarnya. Dibuatnya sangkarnya. Ada semut, dibuatnya sarangnya. Allah yang mewahyukan kepada mereka. Allah berikan keinginan untuk menjaga dirinya. Kalau orang gila tidak ada lagi keinginan itu, sehingga tidak ada nikmat dunia lagi bagi dia. Yang kedua, hewan diberikan juga keinginan untuk thalabul aish, mencari kehidupan, mencari makan. Jadi hewan punya keinginan itu, maka dia bisa merasakan nikmat. Tapi kalau orang yang sudah hilang akalnya, coba lihat, sampah-sampah dimakannya, apa saja dimakannya. Kemudian yang ketiga, hewan juga diberikan oleh Allah keinginan untuk berketurunan. Orang yang sudah tidak hilang akalnya tidak ada lagi. Maka luar biasa akal yang Allah anugerahkan kepada manusia itu. Maka akal ini harus betul-betul dijaga. Apa yang kita serap dengan akal kita. Ketika anak itu tumbuh besar, isi akalnya itu dengan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla, ilmu-ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, agar akalnya itu menjadi akal yang bersih, sehat, cerdas, tidak berpenyakit. Tadi siang mungkin sebagian jamaah hadir tadi pagi pas kajian tadi pagi di Sabilun Najah. Lihat bagaimana seorang ibu berusaha membuat anaknya menjadi kuat, tidak lemah dengan ilmu ini. Coba siapa yang ingat pesan ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri yang tadi hadir? Coba yang tadi hadir tadi pagi, silakan. Apa kata Ibu Sufyan Ats-Tsauri kepada beliau? Boleh bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Tidak bisa bahasa Arab, silakan bahasa Indonesia. Kita akan lihat apakah memang kita ini kuat tidak akal kita, ingatan kita, atau memang kita tidak pernah berusaha untuk menguatkannya, mengasahnya, sehingga akhirnya menjadi lemah. Silakan. Ada tadi yang pagi yang hadir di Sabilun Najah, boleh? Ya. Ada? Kalau ada, tidak ada? Mana? Masa tidak ada yang hadir? Pasti ada tadi pagi hadir ini. Hah? Nggak ingat? Berarti lemah akal kita ini. Jadi harus diasah, wahai saudaraku. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dijaga. Makanya kalau belajar itu kita bukan Imam Bukhari yang sekali dengar langsung hafal. Ada ya? Masya Allah. Silakan. Terus pastikan 10 kata yang kamu catat, kamu harus bisa Afan. Langsung selanjutnya aja Ustadz ya. Langsung yang kedua Ustadz. Iya, langsung yang kedua. Insya Allah Ustadz,
pastikan 10 kata yang telah kamu tulis, kamu harus bisa memahaminya. Maka kalau tidak dapat kamu memahaminya, maka itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Setengah bagus. Iya, bagus tapi setengah aja bagusnya. Dia masih ingat, hampir pas ya. Jadi ketika itu Sufyan Ats-Tsauri, perhatikan, dia ingin anaknya ini akalnya, hatinya bersih dan menjadi kuat. Dia katakan kepada anaknya, "Ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku, utlubul ilma wa ana akfika bimaghzali." Wahai ananda, tuntutlah ilmu. Kan itu yang saya bacakan kan tadi pagi kan, masih ingat? Alhamdulillah. Harus kita latih. Wahai ananda, tuntutlah ilmu, dan aku yang akan mencukupi kebutuhanmu dengan tenunanku. Nah, jadi dia menenun, bekerja. Pokoknya jangan kamu pikirkan, seperti yang dikatakan oleh saudara kita Bagus tadi. Pokoknya pikir masalah uang, masalah ini, biar aku yang menenun. Maksudnya aku yang membiayaimu, tidak usah pikirkan itu. Kemudian setelah itu dia ingatkan, bukan sekedar menuntut ilmu, dia berusaha agar ilmu itu betul-betul bermanfaat. Lalu dia katakan, setiap 10 huruf yang engkau tulis lalu tidak menambahkan sesuatu pada dirimu, wala yazidu fi nafsika syai'an, lalu tidak ada menambahkan sesuatu pada dirinya, fa'lam annaha la yanfa'uk, annaha la tanfa'uk, maka ketahuilah itu tidak akan bermanfaat bagimu. Dia ingin tanamkan menghafal Al-Quran, bagus, silahkan, tapi dia harus amalkan. Ingat, setiap ayat yang dibaca itu, ingatkan, harus diamalkan, diwujudkan, bukan sekedar dihafal. Nah, ini salah satu upaya kita agar anugerah nikmat akal yang Allah berikan itu betul-betul bisa menjadi kekuatan bagi seorang mukmin. Jika tidak, anak-anak itu jika tidak dididik, diberikan pendidikan ilmu yang bermanfaat, maka akalnya akan menyerap yang tidak baik. Itu dia yang ingat sama dia, apa yang dilihat di televisi, apa yang dilihat di jalanan, di lingkungan, di koran, di majalah, itu yang akan dia serap dan itu yang akan dia ingat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ringkasnya, karena waktu kita ternyata sudah habis untuk materi, jangan pernah merasa Anda kuat, karena sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang paling lemah. Kekuatan manusia mukmin hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Dengan keimanannya, kemudian dia bertawakal kepada Allah, kemudian salah satunya menggunakan akalnya untuk tunduk patuh mempelajari agama Allah, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, silahkan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan sebelum nanti waktu kita serahkan kepada Ustadz Zainur. Masih ada 15 menit ya, 15 menit untuk bertanya jawab. Pertanyaan ditulis dan diajukan ke depan, pertanyaan bebas. Naam, jazakumullah khair Ustadz atas paparan materinya, dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz, silahkan bagi antum yang ingin bertanya, silahkan pertanyaan bebas dan singkat namun jelas, silahkan dikirim ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Sebagian orang lemah imannya dikarenakan sempitnya rezeki, sehingga ia sibuk dengan dunianya
dan semakin lemah pula imannya. Apakah nasihat Ustadz untuk orang yang demikian, dan apa kiat untuk memperkuat iman agar menjadi makhluk yang kuat? Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sifatus Safwah, beliau menceritakan suatu ketika ada seorang laki-laki, seorang pria berjalan di dekat sebuah pohon. Lalu dia melihat ada seekor burung usfur bolak-balik turun cari makanan, kemudian balik ke pohon itu. Dia heran, ada apa burung ini? Kok bolak-balik di pohon itu saja? Ngapain dia? Kemudian dipanjatnya lah sampai ke puncak pohon itu, nakhlah. Di situ disebutkan di kitab itu nakhlah, pohon korma. Dipanjatnya, di atas itu ternyata dia saksikan ada seekor ular buta. Ular itu buta. Jadi dia mengangakan mulutnya, burung ini datang ke situ membawa makanan, dimasukkan ke dalam mulutnya, lalu dimakan oleh ular itu. Begitu. Ketika itu dia berkata, subhanallah, ternyata tidak ada makhluk ini yang tidak diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak ada. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu di dunia ini, Allah sudah jamin rezekinya. Maka kalau anda katakan tadi sebagian orang menjadi lemah imannya karena dia merasa rezekinya sempit, ini orang yang tidak belajar, tidak paham tentang hakikat penciptaan dia di dunia. Untuk apa tujuan dia di dunia? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah, lalu Allah jamin rezeki kita. Jadi Allah tidak menciptakan kita untuk mencari dunia lalu Allah jamin surga kita. Tidak. Allah perintahkan, ciptakan kita untuk beribadah kepadanya, menghambakan diri kepada Allah. Allah jamin kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Lalu Allah jadikan sebab untuk mendapatkan jaminan itu, yaitu berusaha dan bekerja. Itu sebab tangga untuk mendapatkan jaminan seperti rezeki tadi. Maka semakin taat orang itu, semakin kuat keimanannya, semakin bertawakal dia kepada Allah, semakin mudah dan lapang rezeki dia. Banyak manusia memahami lapang rezeki itu dengan duit yang banyak yang dia terima. Tidak. Seorang bercerita kepada saya, dia punya ruko banyak, punya mobil, punya ini, punya itu dan segala macam, tetapi semuanya itu hutang. Ya sama saja, dia tidak punya apa-apa sebenarnya. Ada mobilnya mewah, baru keluar model terbaru, rupanya dia ngangsur tiap bulan, bukan punya dia, rupa masih hutang. Nah, rumah bagus, rupanya belum lunas juga utangnya lagi, masih ngangsur juga. Terlambat dikit ditelepon sama bank, sama ini. Sekali waktu saya jumpa dengan seseorang di bandara, sudah lama tidak ketemu, sedang asik bicara-bicara, sibuk ditelepon-telepon, tidak diangkat-angkat. Mungkin karena sudah khawatir, diangkat juga. Oh iya, besok saya insya Allah datang. Iya besok saya datang, jangan ini. Rupanya akhirnya dia karena malu, dia cerita, ini Ustaz, aduh leasing mobil ini sudah ini ngejar-ngejar saya ini. Jadi Anda jangan mengira bahwa rezeki yang lapang itu dengan duit dan harta yang berlimpah. Tidak. Rezeki yang lapang itu ketika Anda mendapatkannya, lalu Anda bisa menikmatinya dengan ridho, syukur, membuat hati Anda tentram, tenang, dan bisa membuat Anda beribadah dengannya, mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Itu rezeki. Itu yang akan membuat Anda merasa lapang hidup di dunia ini. Jadi saudara kita tadi itu yang seperti Anda tanyakan tadi, yang merasa keimanannya lemah disebabkan oleh rezeki yang sempit, sebenarnya keimanannya yang lemah itu disebabkan karena dia tidak paham akidah,
tidak paham hakikat hidup dia di dunia. Nah, sebagai seorang mukmin kita harus paham hakikat penciptaan kita. Allah memerintahkan kita beribadah dan Dia yang menjamin rezeki kita. Bukan kita diperintahkan mencari rezeki lalu Allah jamin surga kita. Bukan seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Ada tadi lanjutannya, bagaimana cara apa? Kiat untuk memperkuat iman. Kiat untuk memperkuat keimanan. Bagaimana kiat untuk memperkuat keimanan? Wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, i'lam. Ketahuilah. Maksudnya ilmui, ketahui dengan ilmu. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadati melainkan Allah. Ini menandakan jika Anda ingin kuat iman, harus belajar agama, harus menuntut ilmu syar'i, harus paham akidah, baru seseorang itu bisa kuat keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat." Dan seterusnya. Allah bersumpah demi masa, manusia itu semuanya merugi kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yaitu orang yang beriman. Para ulama menjelaskan yang dimaksud beriman di sini ilmu dulu. Tidak mungkin dia beriman tanpa ilmu jika tidak paham dan tidak mengerti. Oleh karena itu sebagian ulama seperti Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala, beliau dalam bait syairnya menjelaskan, awwal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatullahi bitauhidi. Kewajiban yang pertama bagi seorang hamba itu adalah mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal dengan ilmu, bitauhidi, dengan mentauhidkannya. Jadi Anda ingin kuat keimanan, berilmu, itu pertama. Kemudian yang kedua, amalkan ilmu, artinya beramal soleh. Karena iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Semakin banyak ketaatan Anda, semakin kuat keimanan Anda. Ketika berkurang ketaatan Anda, maka melemah pula keimanan. Oleh karena itu ketika ketaatan Anda berkurang, ada kecenderungan yang berubah. Dulunya kecenderungan rajin baca Al-Quran berkurang, malah kecenderungannya rajin baca-baca berita, koran dan lain sebagainya. Karena terjadi perubahan. Ketika Anda kembali bangkit, berusaha untuk taat, mulai lagi kecenderungan untuk Al-Quran tumbuh lagi. Begitu semuanya ibadahnya. Jadi ilmu, amalkan ilmu tadi, beramal soleh, kemudian jauhi dosa-dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat itu yang membuat keimanan itu berkurang. Allahu a'lam. Naam, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya anak perempuan, tanpa sepengetahuan saya dia menikah dan pindah agama. Padahal semasa remajanya dia pernah saya masukkan ke sekolah pesantren. Yang saya tanyakan Ustadz, apakah saya salah jika saya memutuskan tali silaturahmi tersebut dan tidak menganggap dia anak lagi? Mohon nasihatnya Ustadz. Iya, sebelum saya jawab, saya ingin berbicara seputar pesantren dulu. Banyak orang tua mengira ketika dia memasukkan anaknya ke sekolah yang namanya pesantren, lalu ketika dia lihat anaknya tidak berubah, keluar jadi nakal, dia langsung beralasan, padahal anak saya sudah saya masukkan pesantren, kok anak saya begini? Dia lupa pesantren yang bagaimana seharusnya anak itu dimasukkan, disekolahkan. Pesantren itu banyak, apalagi sekarang trennya pesantren. Nah, jadi harus pandai orang tua memilah dan memilih pesantren yang mana yang benar-benar mengajarkan kepada anaknya akidah as-sahihah, jalan yang benar, akhlak yang mulia, ketaatan kepada Allah, yang betul-betul menanamkan prinsip-prinsip agama yang membuat anak itu kokoh, sehat dan kuat jiwanya. Bukan sembarang pesantren. Pesantren itu banyak. Saya sudah berjalan di banyak pesantren. Saya menghabiskan sebagian umur saya di pesantren. Dulu ini saya pernah sekolah di sebuah pesantren 3 tahun lebih saya di pesantren tersebut. Tapi anehnya 3 tahun di situ saya tidak paham akidah, saya tidak, bahkan mandi junub pun tidak tahu, padahal sudah balik. Dia pesantren, jadi junub sholat juga,
setoran hafalan Quran juga tidak pernah ada diajarkan, padahal pesantren. Yang penting ngapal saja, ngapal Quran. Kalau ngapal Quran semuanya bisa. Yang penting setoran ada, hafalan selesai. Padahal itu pesantren terkenal, besar, banyak melahirkan juara-juara kalau MTQ atau MHQ di Jawa. Sekolah di situ tapi tidak diajarkan apa-apa. Kalau setiap malam Jumat itu sampai naik sepeda, itu kan tahun 88, 89, 90, 92 pakai sepeda Unto itu. Pergi kemana? Bukan kalau sekarang kan goes kata orang kan, wah enak sehat. Ini pergi ke kuburan, 30 kilo pakai ke kuburan, pakai sarungan lagi. Ke kuburan ngapain? Ya, ke kuburan di situ, kuburan syekh, kiai, supaya hafalan semakin lancar. Nah, bermalam di situ, iktikaf, sholat di situ, lalu baca Quran, doa menghadap ke kuburan itu, minta supaya hafalan lancar, ini segala macam. Na'udzubillah. Padahal saya sekolah di pesantren. Saya lihat di pesantren itu waktu itu. Di pesantren itu bebas, di halaman rumah kiai itu menghidupkan musik dangdut ramai-ramai, ketika gotong royong joget-joget lah di situ, bebas saja. Bahkan saya tinggal di rumah kiai, dianggap anak angkatnya. Suatu ketika Pak Kiai kabarnya sudah meninggal, semoga Allah mengampuninya. Pulang dia dari ceramah. Kalau ceramah ribuan orang datang. Di rumahnya anaknya ngidupin musik rock waktu itu kan. Pulang, pas masuk dia marah, udah nggak enak masa rumah Pak Kiai ngidupin musik rock, digantinya dangdut. Sama aja. Nah, saya ingat betul itu kalau lebaran itu kami dibawa sekeluarga kemana? Ke bioskop. Ke bioskop, pas di mobil dibuka kopiah kan, terus dia bilang, sana Le, tengok ada orang kampung kita enggak? Tetangga. Kita tengok, aman apa? Wah, aman. Loh ini nyata, saya lama hidup sama Kiai, tinggal di rumahnya, dianggap anaknya. Nah, aman, baru masuk sama-sama. Nanti kalau pas keluar, ada tetangga kita itu, sembunyi-sembunyi masuk. Padahal saya tinggal di pesantren, bahkan bukan di pesantren saja, di rumah Kiai. Jadi Anda hati-hati. Saya pergi sampai ke Banyuwangi itu, mencari ilmu-ilmu sama Kiai itu. Sampai ke Banyuwangi itu saya bertemu pesantren. Kiai itu dia tanya, kamu mau minta apa? Kami bertiga waktu itu. Saya minta pengasihan waktu itu. Biar semua orang suka kepada saya begini. Yang satu lagi minta ilmu ini, minta ilmu itu. Lalu keluar muridnya. Murid itu sudah kurus sekali. Ini sudah 2 minggu tidak makan, tidak minum. Keluar dari sini sebulan jadi kiai langsung. Wah, itu kata dia. Selesai, tidak dapat di situ ijazah istilahnya kan, dapat ijazahnya. Dapat amalan-amalannya, pergi lagi cari lagi di Banyuwangi paling ujung, dekat hutan-hutan itu. Banyak ketemu lagi kiai itu. Ramai. Di situ ditanya lagi minta apa, minta itu, diajarkan. Pesantren, kiai. Tapi yang diajarkan yang seperti itu. Nah, maksud saya, ketika kita tidak menyekolahkan anak kita ke tempat yang tepat, maka sebagai orang tua kita juga yang akan merasakan akibat-akibatnya nanti. Pilih sekolah pesantren, saya tidak akan menyebut nama atau apa, tapi pilih silahkan dimanapun Anda, anak Anda disekolahkan, teliti dahulu bagaimana manhaj sekolah ini, apa yang diajarkannya, apa pegangannya, apa yang dicontohkan di sana, apa yang ditanamkan, betulkah ilmu yang bermanfaat atau tidak. Nah ini penting agar dia menjadi seorang mukmin yang kuat akidahnya. Kembali kepada pertanyaan tadi, maka doakan anak Anda itu agar dia mendapat hidayah, agar bisa kembali ke pangkuan Islam. Nah, dengan keluarnya dia dari agama Allah Subhanahu wa taala, dia telah murtad.
maka ada hak-hak yang terputus antara dia dengan orang tuanya yang muslim. Tidak ada lagi at-tawaruth, saling mewarisi di antara mereka. Hanya ibu atau ayah biologis, anak biologis saja. Tetapi dia telah memerangi, membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Maka ada baiknya Anda untuk menasihati dia, mengingatkan dia bahwa dunia ini fana. Apa yang dia kejar dan dia dapatkan, sesungguhnya dia tidak merasakan kebahagiaan. Ingatkan dia, Ananda, di hati kecilmu pasti engkau menjerit, meratap bahwa engkau tidak rasakan kecuali semu. Maka kembalilah, kembali kepada agama ibumu, agama ayahmu, agama yang insya Allah mengajarkan yang terbaik untukmu. Nah, kadang-kadang kebanyakan orang yang murtad dari Islam itu karena dunia. Banyak karena dunia. Ingatkan dia, dunia apa yang Anda kejar? Karena usia Anda tidak pernah tahu. Anda sudah mengumpulkan, membangun, membuat rumah yang megah, rupanya baru selesai Anda mati. Bukan Anda yang menempatinya, orang lain juga yang menempatinya. Anda mengumpulkan harta banyak di bank, rupanya Anda mati, setelah itu bukan Anda yang menikmatinya. Barangkali anak-anak Anda, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak, menggunakannya untuk maksiat dan perbuatan dosa. Nah, pahamkan itu, ingatkan dia. Adapun Anda menghukum dia dengan memutus hubungan, tidak berkomunikasi dengan dia, itu tidak ada masalah. Karena dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Anak yang tidak boleh memutus dan tidak boleh durhaka kepada orang tua walaupun orang tuanya kafir. Kalau orang tua, dia berwenang dan berhak menghukum anaknya, menjauhi anaknya jika tidak mau kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla, agar dia sadar dan kembali kepada agama yang hak. Allahu a'lam bissawab. Naam, jazakallahu Ustaz atas jawabannya, dan kita menuju ke pertanyaan terakhir walaupun masih banyak beberapa pertanyaan. Pertanyaan, istiqomah di atas sunnah bagaikan menggenggam bara api. Pertanyaan, sampai kapan kita menggenggam bara api sedangkan kita ini makhluk yang lemah, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingat, Anda lupa. Anda sering mendengar ustaz-ustaz Anda membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Tahukah makna ayat ini? Makna ayat ini agar kita istiqomah sampai mati. Tidak ada batasnya. Ya, sampai kapan kita harus bersabar menggenggam bara api ini, Ustaz? Sudah habis kesabaran kita. Kalau kesabaran Anda terhadap harta boleh habis, terhadap dunia, tapi terhadap agama ini tidak boleh habis. Karena itu keselamatanmu kelak di akhirat. Sampai mati harus dipertahankan agama itu. Oleh karena itu, berdoalah agar Anda diwafatkan sebagai seorang muslim. Bahkan Imam Ahmad dia berdoa agar diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Imam Ahmad berdoa agar diwafatkan oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Jadi kita bersabar terhadap sunnah itu sampai mati. Lihat para sahabat-sahabat itu, mereka bersabar tegar di atas itu sampai mati. Nah, walaupun kita makhluk yang lemah, tapi kalau kita bergantung kepada Allah, memohon kekuatan dari Dia, insya Allah Allah akan berikan kita kekuatan untuk mempertahankan agama kita, sunnah ini, manhaj ini sampai akhir hayat kita. Jadi tidak ada batasnya sampai kapan menggenggam bara api itu. Tahukah Anda sampai kapan? Sampai bertemu dengan Rasulullah SAW di telaganya. Karena Rasulullah menunggu di sana. Ana faratukum alal haud. Aku menanti kalian di telaga. Jadi genggam terus sunnah itu, jangan dilepaskan sampai Anda bertemu, atau kita semuanya mudah-mudahan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.